حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'a fil jannah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Rasulullah, anta wali fid dunya wal akhirah. Asbiq 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa syafa'atik fid dunya wal akhirah. Ya Ahmad, ya Muhammad, sallimna bi ihsanikal qadim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sadaqallahul 'azim. Bapak Ibu para jemaah ikhwanul ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dapat berhadir, berkumpul bersama-sama di suatu majelis yang penuh barokah ini. Tiada lain adalah ta'zim kepada Allah dan Rasul. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita selalu haturkan, kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, juga umat ikutan beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu ikhwan ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali menyambung pembicaraan kita pada malam Jumat yang telah lewat, yakni mengenai hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya apabila telah meninggal anak keturunan cucu Adam, maka terputuslah amalnya, terkecuali yang tidak terputus itu ada tiga. Jadi apabila kita ini meninggal dunia, maka otomatis segala amal ibadah kita tidak bisa lagi kita laksanakan. Artinya semua sudah terputus. Ada lagi kalau sholat, tidak bisa lagi kalau puasa, tidak bisa lagi melaksanakan zakat, tidak lagi bisa melaksanakan haji maupun umrah,
tidak lagi bisa berimpak dan bersedekah serta perbuatan-perbuatan baik lainnya. Semua sudah terputus. Terkecuali ada 3 yang tidak terputus, yang selalu mengalir kepada kita di alam kubur. Yakni 3 yang sudah kita sampaikan itu 2. Yang pertama yakni sedekatun jariyah. Itu sudah kita sampaikan malam kemarin. Yang bagaimana sedekah yang kita lakukan, infak yang kita lakukan itu tidak terputus. Yang kedua yakni ilmu yang dimanfaatkan atau yang mendapat manfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Itu juga tidak terputus ketika kita meninggal dunia. Yang ketiga yakni doa anak yang soleh. Itu juga tidak terputus. Namun Bapak Ibu perlu kita garis bawahi maksud doa anak yang soleh ini yang bagaimana. Di sini disebutkan doa anak yang soleh, artinya bukan perorangan. Maksudnya kita perorangan tuh kita punya anak, lalu anak kita soleh, bukan itu yang dimaksud. Yang dikatakan doa anak yang soleh bahwasanya anak ini, orang ini itu soleh, itu maksudnya. Jadi bukan perorangan, bukan maksudnya itu anak dengan ibu saja, bukan. Tapi juga bisa untuk orang lain, itu maksudnya. Bahwasanya orang ini soleh. Jadi bukan terkhusus kepada anak dan ibunya, bukan. Tapi juga bermanfaat doa itu untuk orang yang lain, asalkan dia soleh. Kata kunci soleh ini bukan asal kita ini ahli ibadah, bukan kita ini asal ahli sedekah, bukan itu saja. Namun yang dimaksud soleh ini bukan kita ahli Quran, juga bukan itu. Tetapi mencakup kesolehan ini, yang dimaksud soleh, anak itu soleh, maksudnya anak itu kenal siapa jati dirinya, siapa unsur dirinya. Unsur manusia, unsur anak itu, unsur kita ini, itu ada 2, unsur lahiriah, ya batang tubuh. Unsur hakikiyah, ya ruh. Nah ini yang dimaksud. Di antara unsur yang 2 ini pun terbagi lagi. Khusus unsur lahiriah atau jasmaniyah atau batang tubuh, baik laki-laki maupun perempuan. Batang tubuh kita ini Allah jadikan itu dari 2 pertemuan antara 2 pertemuan di sini antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maksudnya dari setetes air mani seorang laki-laki atau seorang ayah bertemu dengan setetes air mani seorang ibu, maka menjadilah insan di dalam rahim kandungan ibu yang disebut dengan batang tubuh. Jadi 2 pertemuan daripada rahmannya Allah, yakni air mani bapak, rahimnya Allah, yakni air mani ibu. 2 unsur ini bertemu di dalam rahim seorang perempuan, maka Allah jadikan 8 unsur. Jadi dua ini pertemuan antara air mani seorang ayah dan seorang ibu ini menjadi 8 unsur pada diri bayi janin yang dikandung oleh seorang ibu. Apa itu 8 unsur ini? Dari ayah menjadi 4, dari ibu menjadi 4. Dari ayah menjadi 4 unsur, yakni menjadi urat.
tulang, otak, dan sumsum. Dari ayah, air mani ayah tadi menjadi Allah jadikan menjadi urat nadi kita, menjadi urat, menjadi tulang pada diri kita, menjadi otak pada diri kita, menjadi sumsum di dalam tulang kita. Nah itu intisarinya dari orang tua kita yang bersifat laki-laki atau dari ayah kita yang menjadi di diri kita ini menjadi urat, tulang, otak, dan sumsum. Sementara dari ibu pun menjadi 4 unsur, air mani seorang ibu menjadi 4 unsur pada diri kita, yakni menjadi kulit kita, kulit, menjadi darah kita yang mengalir, menjadi kulit, menjadi bulu itu bulu tangan, bulu kaki, bulu rambut, bulu ketiak, pokoknya semua bulu-bulu. Jadi kulit kita, bulu kita, kemudian darah kita yang mengalir, kulit, bulu, darah, dan daging kita. Itu dari nasar ibu kita, dari unsur air mani ibu menjadilah kulit, bulu, segala bulu, termasuk rambut, bulu mata, itu termasuk dari ibu. Kemudian darah dan daging pada diri kita. Jadi 8 unsur dari ayah 4, dari ibu 4 menjadilah lahiriah kita atau menjadilah batang tubuh kita. Ini Allah rahasianya Allah jadikan di dalam kandungan itu. Atas pertemuan air setetes air mani ayah dan ibu tadi mengandung ibu. Jadilah darah daging kita menjadi kulit, menjadi bulu kita, menjadi darah kita, menjadi daging kita, itu dari ibu. Kemudian menjadi urat pada diri kita, menjadi tulang pada diri kita, menjadi otak pada diri kita, menjadi sumsum pada diri kita. Lalu dikatakan lembaga Adam, dikatakan keturunan Adam. Kemudian Bapak Ibu belum bisa hidup tadi 8 unsur belum bisa hidup kecuali Allah tambahkan, Allah beri lagi dari Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad Allah beri pendengaran, Allah beri penglihatan, Allah beri penciuman, Allah beri perasaan, Allah beri perasaan, pendengaran, penglihatan, pencium, perasaan. Lalu Allah beri satu lagi yakni hidup, yakni hayat, yakni ruh. Maka sempurna insan di dalam kandungan seorang ibu, sempurna bayi di dalam kandungan seorang ibu, hidup dia di dalam kandungan seorang ibu. Pada akhirnya nanti bila sampai waktunya lahirlah ia ke muka bumi. Lalu Bapak Ibu, apa hubungannya dengan anak yang soleh tadi? Doa yang diterima yakni doa anak yang soleh. Pada hakikatnya, ketika seorang ibu tadi melahirkan, maka ketika dia lahir ke muka bumi, jelaslah dia membawa kenyataan ibu, kenyataan ayah. Jelaslah dia mewarisi darah daging ibunya dan darah daging ayahnya. Nah ini yang dikatakan Bapak Ibu ahli waris. Kalau secara syariat ahli waris itu kita mewarisi harta kedua orang tua kita. Padahal harta yang dimaksud harta yang hakiki yakni darah daging daripada bapak dan ibu kita. Sadarkah kita ini bahwasanya ketika orang tua kita, bapak kita, ibu kita sudah di alam kubur, sadarkah kita bahwasanya nih di diri kita ini siapa?
Nih di diri kita inilah kenyataan orang tua kita, kenyataan bapak dan ayah kita menjadi tubuh kita. Ini kenyataannya, ini darah dagingnya. Secara pandangan mata, secara kasat mata, kedua orang tua kita sudah meninggal dunia. Padahal Bapak Ibu, mereka tidak meninggal dunia. Nih yang di dalam diri kita nih, yang kita warisi, yang kita bawa ke mana, ke sana kemari, termasuk kita datang ke majelis ini siapa? Inilah kenyataan Bapak dan Ibu yang kita bawa. Lalu kita hadir di majelis, kita baca sholawat, kita baca zikir. Dengan otomatis karena kita memakai darah daging kedua ibu bapak kita, dengan otomatis mengalir rahmat Allah kepada orang tua kita walaupun sudah di alam kubur. Asal mengenal itu, asal mengenal siapa kita ini, siapa kita ini, kenyataan tadi bapak dan ibu, darah daging bapak dan ibu kita bawa untuk kebajikan, untuk kebaikan, maka rahmat Allah otomatis mengalir. Rahmat Allah tidak terputus. Inilah yang dikatakan doa yang sampai. Inilah yang dikatakan doa anak yang soleh. Maksudnya orang itu soleh, dia kenal siapa dirinya, bahwasanya sesungguhnya dia kada pernah merasa dia ada, tapi yang ada ini darah daging kedua orang tuanya. Bau dibawanya sholat, darah daging kedua orang tuanya dibawanya sholat, mengalir rahmat Allah ke dalam kedua orang tua kita. Dibawanya ke majelis ilmu, mengalir rahmat Allah kedua orang tua kita. Ini yang dimaksud tidak terputus. Tetapi ingat sebaliknya Bapak Ibu, manakala kita tidak mengenal asal usul kejadian diri kita, manakala kita tidak kenal ini kenyataan Bapak dan Ibu, walaupun kita setengah mati berdoa untuk kedua orang tua kita, terhijab. Allah hijab. Doa kita tidak sampai Bapak Ibu. Kenapa? Karena terhijab. Di mana hijabnya? Kita ini kadang menyatakan bahwa kita ini kenyataan kedua orang tua kita. Kadang kita nyatakan lalu terhijab. Padahal kita ini kadang mungkin kita ini ada jikalau bukan karena Bapak dan Ibu kita. Kadang mungkin kita ada. Ketika kita sadar, disinilah kebaikan kita mengalir kepada kedua orang tua kita. Walaupun Bapak Ibu tidak sengaja kita, walaupun kita tidak berdoa, walaupun hanya kita bersedekah, itu sudah otomatis Bapak Ibu. Orang tua kita dapat. Makanya ketika orang tua kita ini menyuruh anak kita sholat, kemudian dia sholat, itu otomatis kita sebagai orang tua kita dapat. Tapi ketika kita membiarkan anak kita ini kada pernah kita suruh sholat, kada pernah kita menuntut ilmu, maka kita nanti di yaumil qiyamah akan dituntutnya. Tapi ketika kita menyuruh melaksanakan ibadah-ibadah, maka otomatis kita dapat. Asal dia sadar bahwa sesungguhnya dianya tidak ada. Asal kita sadar bahwa kita ini tidak ada. Yang ada ini siapa? Darah daging bapak dan darah daging ibu. Jadi kalau kita ziarah ke makam kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ini yang datang ini dalam hati, yang datang ini pian jua. Yang datang ini pian jua, bukan ulun. Ulun ini cuma nama, saya ini cuma nama. Cuma ditasmiahi waktu ulun lahir. Waktu saya lahir, pian tasmiahi, pian kasih nama. Padahal yang datang ini darah daging pian jua. Itu mau sampai doa kita, itu mau sampai bacaan zikir kita, mau sampai bacaan yasin kita, mau sampai doa kita. Tapi kalau dengan bangga diri ini aku yang datang, astagfirullahaladzim, Allah hijab, Allah tutup doa kita, terputus Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita kada sadar.
Bukankah hati kita, kalbu kita itu darah daging juga? Lalu Allah ciptakan khatamallahu ala qulubihim. Allah berikan di dalam diri kita ada namanya segumpal darah yang namanya hati. Dan segumpal darah itu dari mana? Dari ibu. Allah berikan khatamallahu ala qulubihim. Allah berikan hati. Kita ambil, merasa punya kita. Padahal itu hak daripada kedua orang tua kita. Wa ala sam'ihim, Allah beri pendengaran. Pendengaran itu dari Nur Muhammad. Wa ala absarihim, Allah beri pandangan, penglihatan, bahwa pandangan itu dari Allah Subhanahu, dari Nur Muhammad SAW. Gisa wa tuwalahum azabun azim, bila kita tidak menyadarinya, tunggu kata Allah, azabku sangat pedih, azabku sangat besar. Dan bila kita mengakui, bila kita ambil azab Allah, walahum azab Allah sangat besar kepada kita. Bila kita merasa kita rampas hak orang tua kita rampas darah daging orang tua kita, bapak kita, mama kita, Allah azab. Tapi kalau kita kembalikan wala haula wala quwata illa billah, ternyata kita ini tidak memiliki diri. Ternyata ini darah daging ini kenyataan bapak dan kenyataan ibu. Dengan otomatis kita menyatakan itu bapak ibu, maka doa kita langsung sampai kepada kedua orang tua kita. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya bukan kita yang berdoa, tapi pada hakikatnya diri beliau sendiri yang berdoa. Pada syariatnya kita yang berdoa, tapi pada hakikatnya siapa yang berdoa? Darah daging orang tua itu sendiri yang berdoa. Maka beliau sendiri yang dapat, beliau yang melakukan, beliau yang dapat. Tapi manakala kita dengan bangga menyatakan ini aku yang berdoa mengirimkan kedua orang tuaku, masya Allah, Allah tahan, Allah hijau. Kenapa? Karena kita merampas hak orang tua, karena kita merampas darah daging orang tua, kita nyatakan ampun kita. Memangnya kita dari mana? Padahal kita ini dari orang tua tadi. Siapa? Inilah kenyataan kedua orang tua. Bila kita menyadari ini bapak ibu, inilah yang dikatakan doa anak itu soleh. Doa anak itu diterima. Soleh di sini maksudnya itu yang kenal siapa dirinya, maka dia tergolong orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu kita hakul yakin bagaimana yang dimaksudkan doa yang tidak terputus, yakni doa yang diterima adalah doa yang soleh, bahwasanya orang itu soleh. Pada individunya memang kita ini anak daripada si A, doanya akan diterima. Itu pada perorangan, tapi juga pada umumnya kita juga anak yang soleh bermanfaat kepada orang lain. Kenapa? Karena kita ini dua hal tadi, ada zahir kenyataan kedua orang tua kita, ada batin kenyataan Nur Muhammad. Sedangkan orang lain tadi juga Nur Muhammad, ruhnya itu Nur Muhammad, ruh kita Nur Muhammad. Jadi kita berdoa kepada orang itu, kepada orang lain, yang kita doakan itu ruh kita mendoakan ruhnya, nur kita mendoakan ruhnya. Artinya nur kita sama dengan nur itu, satu, yakni rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur yang ada pada dirinya yang kita doakan, nur dari Allah. Nur yang berdoa pada dalam diri kita juga nur rahasia Allah. Maka dua tapi satu. Dua tapi satu, dua botol air tapi bila dijadikan satu menjadi satu. Kenapa? Dua syariatnya, dua orang syariatnya, tapi di dalamnya pada hakikatnya satu. Maka diterima, maka sampai. Inilah yang dimaksud doa anak yang soleh, bahwa orang itu soleh yang mengenal siapa dirinya, zahirnya kenyataan bapak dan ibunya, batinnya kenyataan daripada nur baginda Rasulullah SAW, Nur Muhammad daripada nurnya Allah, nur Allah daripada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kita berdoa ini Bapak Ibu, kalau mendoakan orang lain itu bahwasanya yang hidup ini yang berdoa, yang didoakan juga yang hidup. Siapa yang hidup? Ruhnya dan ruh kita ini sama daripada Nur Muhammad, maka sampai. Tapi kalau kita sendiri, orang lain sendiri, bagaimana mau sampai? Terhijab. Karena kita tidak kenal siapa dia, siapa kita. Apalagi cuma kenal di nama, orangnya tidak tahu. Tambahnya, tapi di sini kita berdoa pada hakikatnya bahwa sini aku yang berdoa, Allahumma rabbana taqabbal minna. Nah itu yang hidup di dalam diri saya yang berdoa. Siapa yang hidup? Itulah ruh. Siapa ruh? Nur Muhammad. Kepada siapa kita berdoa? Mendoakan ruh orang yang meninggal. Bahwasanya ruhnya itu juga tidak mati. Ruhnya itu yang kita doakan, karena ruhnya itu juga sama bersumber daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nur bertemu dengan nur, nurun ala nurin. Air aqua yang satu dengan air aqua yang satu itu sama, walaupun dua, tapi hakikatnya satu. Apabila kita satukan air di botol yang satu kepada botol yang satu, maka hasilnya sama, tidak ada perbedaan. Bisakah kita membedakan ketika kita sudah satukan air tadi, yang mana dari botol ini, yang mana dari botol ini? Tidak bisa lagi kita bedakan, karena dia satu. Begitulah cara kita berdoa, mendoakan orang lain atau mendoakan kedua orang tua kita, bahwasanya yang berdoa ini adalah kenyataan darah daging kedua orang tua kita itu sendiri. Makanya doa yang tidak terputus, doa yang diterima. Yakni kita sadar bahwasanya kita ini tidak mampu berdoa karena sesungguhnya kita ini tidak ada la haula wala quwwata illa billah. Rahasia kedua orang tua kita, rahasia Muhammad, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang dikatakan anak itu soleh. Ditambah lagi sudah kenal ini Bapak Ibu, orangnya rajin ibadah. Sudah kenal ini rajin sholat, rajin baca Quran, rajin sholawatan, rajin zikiran. Ini sempurna solehnya. Soleh jahirnya rajin ibadah, soleh batinnya mengenal siapa dirinya, bahwasanya dirinya kenyataan kedua orang tuanya, ruhnya kenyataan daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sempurna. Alif pak soleh jahir, soleh batin. Nah mungkin ini saja Bapak Ibu yang dapat ulun terangkan, ulun sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu renungan pada diri kita, sehingga kita ini terlepas daripada sifat pengakuan diri kita, sifat yang disebut dengan syirik khafi, yakni merasa kita ini ada. Itu syirik khafi, maksudnya syirik yang tersembunyi, padahal kita ini tidak ada. Yang ada cuman rahasia kedua orang tua kita, kedua orang tua kita rahasia nenek kita rahasia datuk kita, datuk kita rahasia datuk kita, datuk kita rahasia datuk kita, sampai kepada Adam juga rahasia Nur Muhammad rahasia Allah. Esa, sudah. Itu yang dikatakan mentauhidkan, mengembalikan. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan innalillah, sesungguhnya kita dari Allah, wa inna ilaihi, dan nanti kembali sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.